Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marheska Oktalia dengan NPM 2022110120. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Septa Cahyani Eskom MCS selaku dosen pengampuh pada mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi deteksi stunting pada anak yang diberi nama Situmbuh. Stunting masih menjadi permasalahan yang cukup serius di Indonesia, sehingga dibutuhkan solusi digital yang mampu mempermudah deteksi dini oleh orang tua maupun tenaga kesehatan. Pentingnya deteksi dini mendorong lahirnya aplikasi Situmbuh yang dirancang sebagai alat bantu berbasis teknologi untuk memantau pertumbuhan anak dan memberikan informasi yang valid serta mudah diakses. Melalui pendekatan digital, diharapkan proses deteksi dapat dilakukan lebih cepat dan lebih tepat. Perencanaan proyek dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengembangan aplikasi berjalan terarah, dimulai dari menentukan tujuan, ruang lingkup, serta strategi pelaksanaan. Setelah itu, disusun penjadwalan selama 12 minggu agar setiap tahapan memiliki waktu pengerjaan yang jelas. Selain itu, kebutuhan sistem dikelola secara sistematis melalui dokumentasi dan proses validasi untuk menjamin semua fitur yang dibutuhkan tercakup dan terkontrol dengan baik. Keseluruhan rangkaian ini juga dilengkapi dengan manajemen risiko untuk mengidentifikasi potensi kendala sejak awal serta menyiapkan langkah mitigasi agar proyek tetap berjalan sesuai rencana. Adapun tujuan utama dari proyek ini adalah menyediakan alat bantu yang dapat mendeteksi risiko stunting sejak dini berdasarkan data pertumbuhan anak yang diinput langsung oleh pengguna. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai media untuk memantau perkembangan anak dari waktu ke waktu, serta menyediakan edukasi berupa artikel dan rekomendasi terkait gizi dan kesehatan anak. Aplikasi ini diharapkan mampu membantu pengguna dalam mengambil langkah awal sebelum berkonsultasi langsung ke tenaga kesehatan. Aplikasi Situmbuh memiliki berbagai fitur inti yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, seperti fitur utama cek stunting yang memungkinkan analisis cepat berdasarkan data tinggi badan, berat badan, dan usia anak. Terdapat juga fitur artikel edukasi yang berisi informasi penting mengenai kesehatan dan gizi. Fitur daftar bidan juga disediakan untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi tenaga kesehatan terdekat. Selain itu, tersedia juga fitur riwayat pemeriksaan, profil pengguna, serta testimoni dari pengguna lainnya untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih lengkap. Struktur organisasi proyek ini melibatkan berbagai peran penting agar proses pengembangan berjalan efektif. Proyek sponsor dijabati langsung oleh Ibu Septa Cahyani Eskom MCS yang memberikan arahan dan dukungan proyek. Saya sendiri bertugas sebagai project manager yang mengawasi keseluruhan jalannya proyek. Selain itu, terdapat tim machine learning yang mengembangkan model prediksi, programmer yang mengimplementasikan sistem, database designer yang merancang struktur penyimpanan data, serta UI designer yang memastikan tampilan aplikasi mudah digunakan oleh pengguna. Aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi modern seperti React.js untuk mengembangkan antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif, serta Node.js untuk menangani logika backend. Data disimpan menggunakan PostgreSQL yang mampu mengelola informasi dengan stabil dan aman. Sementara itu, TensorFlow digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan model machine learning yang bertugas menganalisis data pertumbuhan anak. Seluruh teknologi ini dipilih karena mendukung performa aplikasi yang lebih cepat dan efisien. Adapun project schedule dalam proses pembuatan proyek ini yaitu berlangsung selama 12 minggu. Minggu pertama dan kedua yaitu proses perencanaan,
Minggu ketiga dan keempat itu proses desain, minggu kelima dan sampai ke-8 yaitu proses pengembangan proyek, minggu ke-9 sampai 10 dilakukan testing, minggu ke-11 sampai 12 yaitu proses deployment. Adapun pengelolaan kebutuhan dilakukan secara terstruktur melalui berbagai dokumen seperti project charter, project plan, dan work breakdown struktur. Semua kebutuhan sistem dicatat dan dianalisis agar tidak ada fitur penting yang terlewat. Selain itu, setiap perubahan kebutuhan akan melalui proses kontrol perubahan, sehingga modifikasi tetap selaras dengan tujuan dan batasan proyek. Dengan manajemen kebutuhan yang baik, proyek dapat berjalan lebih stabil dan terhindar dari ketidaksesuaian hasil. Adapun resiko-resiko yang mungkin saja bisa terjadi, yaitu yang pertama, risiko seperti data input yang tidak valid. Itu bisa ditangani melalui penerapan validasi yang ketat agar hasil analisis tetap akurat. Kedua, jika model machine learning tidak mencapai tingkat akurasi yang diperlukan, solusi berupa proses pelatihan ulang bisa disiapkan. Yang ketiga, resiko keterlambatan penyelesaian tugas diminimalkan melalui pembagian tugas yang jelas dan terstruktur. Use case aplikasi menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dimulai dari proses pemasukan data anak, setelah dimasukkan data kemudian sistem akan menghitung dan kemudian menampilkan eh, kepada pengguna dengan cara yang mudah dipahami. Sistem menyediakan fitur login juga untuk menyimpan riwayat pemeriksaan sehingga perkembangan anak dapat dipantau secara berkala. Aplikasi dirancang untuk mudah digunakan bahkan oleh pengguna baru. Dengan target penggunaan pertama kurang dari 10 menit. Dari sisi performa, sistem dirancang agar dapat menampilkan hasil analisis dalam waktu kurang dari 3 detik. Selain itu, aplikasi ini juga harus memiliki reliabilitas tinggi dengan target uptime 95% agar selalu dapat diakses. Untuk keamanan, data pengguna dilindungi melalui enkripsi sehingga informasi pribadi tetap aman. Adapun pengelolaan kebutuhan dilakukan secara terstruktur melalui berbagai dokumen seperti project charter, project plan, dan work breakdown struktur. Software arsitektur dokumen, arsitektur sistem si tumbuh menggunakan pendekatan client-server. Sistem terdiri dari front-end, back-end, database, dan machine learning. Komponen saling terintegrasi untuk mendukung proses deteksi stunting. Front-end pada aplikasi si tumbuh berfungsi sebagai media interaksi antara pengguna dengan sistem, di mana pengguna dapat memasukkan data serta melihat hasil analisis secara langsung. Sementara itu, back-end bertugas memproses data yang dikirim dari front-end menjalankan logika bisnis dan mengelola komunikasi dengan database serta model machine learning. Pertukaran data antara front-end dan back-end dilakukan secara API sehingga sistem dapat berjalan secara terintegrasi. Adapun database dan machine learning, database digunakan untuk menyimpan data pengguna dan data anak. Model machine learning digunakan untuk klasifikasi status stunting. Hasil prediksi dikirim kembali ke sistem untuk ditampilkan ke pengguna. User manual aplikasi si tumbuh disusun sebagai panduan bagi pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Panduan ini ditujukan untuk orang tua, kader kesehatan, maupun tenaga kesehatan agar dapat memahami fungsi serta alur penggunaan aplikasi dengan baik. Dengan adanya user manual, diharapkan pengguna dapat memanfaatkan seluruh fitur aplikasi secara optimal tanpa mengalami kesulitan. Adapun use case diagram pada aplikasi ini, yang pertama user bisa melakukan login dan logout. Sebelum login, user bisa melakukan proses daftar. Di aplikasi si tumbuh juga, user bisa melihat riwayat pada pengecekan dan nanti akan menampilkan riwayat pada pengecekan-pengecekan sebelumnya.
Pada aplikasi ini juga, user bisa melakukan kelola profil akun dengan mengupdate info akun dan update password. Pada aplikasi Situmbu, yang pastinya user bisa melakukan cek stunting yang merupakan fitur utama pada aplikasi ini, yaitu dengan menginputkan data anak dan sistem akan langsung menampilkan hasil deteksi. Di aplikasi ini juga tersedia beberapa fitur lainnya, seperti lihat tentang kami, lihat artikel, lihat daftar bidan, dan lihat testimoni yang dilakukan oleh pengguna-pengguna lainnya. Adapun activity diagram login, yaitu user membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman masuk, kemudian user bisa menginputkan email dan password yang telah terdaftar, kemudian user menekan tombol masuk, sistem otomatis akan memeriksa data apakah valid atau tidak valid. Jika data tidak valid, maka sistem akan mengkonfirmasi langsung supaya user menginputkan email dan password yang telah terdaftar. Jika sistem mendeteksi itu valid, maka data pendaftaran akan disimpan langsung ke dalam database. Adapun activity diagram cek stunting yang merupakan fitur utama pada aplikasi Situmbuh, yaitu user membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan halaman beranda. Setelah sistem menampilkan halaman beranda, user bisa menekan tombol cek perkembangan si kecil. Kemudian, sistem akan menampilkan form input data anak. Setelah sistem menampilkan, user akan mengisi data anak yang diperlukan. Kemudian, sistem akan menampilkan data anak dan data anak akan langsung disimpan di database. Kemudian, user bisa menekan tombol cek stunting. Setelah menekan tombol cek stunting, sistem akan langsung menampilkan hasil prediksi yaitu stunting atau tidak stunting. Adapun user acceptance testing (UAT), pengertiannya yaitu UAT merupakan tahapan pengujian yang dilakukan oleh pengguna, yaitu bertujuan memastikan sistem ini berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dilakukan sebelum aplikasi digunakan secara resmi. Adapun skenario pengujiannya, pengujian login pengguna, pengujian input data anak, pengujian proses deteksi stunting, dan pengujian tampilan hasil dan penyimpanan data. Adapun hasil pengujian yaitu pertama, sistem berhasil menerima data pengguna, kedua, sistem berhasil menampilkan hasil deteksi stunting, ketiga, data hasil deteksi berhasil disimpan, keempat, aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun kesimpulan dari keseluruhan proses UAT yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa fungsi utama aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aplikasi dinilai layak untuk digunakan dan siap untuk masuk ke tahap implementasi. Dengan demikian, Situmbuh dapat digunakan sebagai solusi digital dalam mendukung deteksi dini stunting pada anak. Adapun kesimpulan dari keseluruhan proyek ini adalah bahwa aplikasi Situmbuh berhasil dirancang dan dikembangkan melalui perencanaan proyek yang struktur, mulai dari penyusunan project plan, penetapan project charter, hingga penerapan manajemen proyek perangkat lunak. Sistem dibangun menggunakan arsitektur client-server yang terdiri dari front-end, back-end, database, dan komponen machine learning yang saling terintegrasi untuk mendukung proses deteksi dini stunting pada anak. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan panduan penggunaan melalui user manual agar mudah dipahami oleh pengguna. Berdasarkan hasil user acceptance testing, seluruh fitur utama berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga aplikasi Situmbuh dinilai layak untuk digunakan sebagai solusi digital dalam membantu pemantauan dan pencegahan stunting.
Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.